ashabul fadilah, para habaib, para ulama yang hadir pada pagi hari pengajian Al-Bahsi wa Tahqiq di Masjid Darun Naim. Guru kita Bapak Ki Haji Dr. Andas Tayyib Idi, Bapak Ki Haji Bahra Asadi, Bapak Ki Haji Abdul Hamid Hussein, Bapak Ki Haji Abdul Azim Abdullah Suhaimi, Bapak Ki Haji Yazid Romli, Bapak Kiai Haji Sa'rani, Bapak Kiai Haji Baidawi, Bapak Kiai Haji Yusuf Hamdani, pimpinan Al-Bahsi wa Tahqiq Assalam, akhina Ustaz Haji Ahmad Salani, Bapak Kiai Haji Abdul Latif, dan para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini, Habibuna Habib Muhsin Al-Haddad. Kita doakan semuanya para habaib, para ulama kita, mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahkan ilmunya sehingga bisa memimpin kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pimpinan dan pengurus Masjid Darun Naim, akhina Ustaz Haji Muhammad Yusuf, Al-Ustaz Haji Demyati, Al-Ustaz Haji Jamilul Lail, Bapak Sigit Tiono, dan lainnya yang kita doakan. Mudah-mudahan seluruh pengurus Masjid Darun Naim dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biaya yang sudah dikeluarkan mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang berlipat ganda, pahala yang besar di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga kita berkumpul kembali dalam pengajian 2 minggu sekali untuk sama-sama kita mengisi hidup kita dengan amal soleh dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita pada bulan Rajab ini, di tempat ini, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tambahkan ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mendengarkan pengajian, kita baca beberapa Fatihah. Fatihah pertama. Pada hari ini guru kita Bapak Ki Haji Ahmad Tazuni berhalangan hadir karena baru saja menjalankan operasi matanya pada hari Jumat. Oleh karena itu, mari kita baca Fatihah listifah untuk kesembuhan kita, keluarga kita, sanak famili kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Bapak Ki Haji Ahmad Tazruni, Bapak Haji Nuri Tahir, dan lain sebagainya yang kita sebutkan. Mudah-mudahan Allah dengan berkatnya Fatihah Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan penyakitnya penyakit yang bermanfaat, sembuhnya juga sembuh yang bermanfaat. Allah berikan ketabahan, sabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara pengajian juga pada hari ini disertai kita menyambut bulan Rajab dan Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum subuh tadi waktu fajar sudah dimulai pembacaan Yasin, tahlil dan tahmid oleh Bapak Kiai Dumyati dan maulid oleh Bapak Haji Abdul Qadir. Mudah-mudahan semua yang dibaca Allah limpahkan rahmat kepada kita, dan pahala yang kita baca mudah-mudahan Allah sampaikan kepada ibu bapak kita, sanak famili kita, dan guru-guru kita yang berjasa di Al-Bahsi wa Tahqiq dan orang-orang yang berjasa di Masjid Darun Naim ini, yang mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah limpahkan rahmat dan maghfirahnya, Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah, dan mudah-mudahan kita yang mendoakan, yang membaca senantiasa dibimbing oleh Allah, dapat mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Ki Haji Abdul Hamid Hussein, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tausiah
yang insya Allah akan disampaikan para alim ulama pada pagi hari ini. Oleh karena itu mari kita buka pengajian kita ini dengan kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dan keluarga kita Allah berikan hidup berkah selamat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita dengarkan pengajian Risalatul Muawanah yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Abdul Hamid Hussein. Kepadanya kami persilakan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada ya wasi'al karami. فريقين من غرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نامي. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa barakatuhu wa bikum fid darain amin. Kita baca bersama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la
Bahro dan para kiai lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan satu-satu, namun tidak mengurangi hormat jika takdim kita semua kepada beliau-beliau. Oleh karena itu maka sudah selayaknya setiap saat kita doakan beliau-beliau ini, mudah-mudahan dimuliakan Allah, mudah-mudahan sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Ya. Kalau bisa diterima hadiah itu, jangan didoain lagi. Kirim-kirim ini dia anak aja. Hadirin jamaah Majelis Al-Bahsi wal Tahqiq Salam dan juga para pengurus Darun Naim. Darun Naim kama rawahu maneh tada Yusuf Hamdani Yusuf Aiman ini dibawa dan semua sepuh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Semua dari doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana fi afiyah wa bulughil maram. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca suatu Fatihah seperti ini diamalkan oleh Pak Rasulullah yang pada hari ini beliau sedang dioperasi. Mudah-mudahan disembuhkan Allah. Untuk Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu, penulis Syaratul Mawanah ini dari kitab ini. Beliau akan menafa'ana bi Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun halaman 13 ya. 1, 2, 3 baris keempat dari atas. Wa 'alaika bitamassuki bil kitabi was sunnati wal i'tisami bihima, dan hendaklah engkau berpegang erat dengan Alkitab dan Sunnah, wal i'tisami bihima, dan berpegang teguh dengan keduanya. Fa innahuma, maka sesungguhnya kedua-duanya Alkitab dan Sunnah itu dinullahil qawim, wa siratuhul mustaqim, agama Allah, inti daripada agama Allah yang lurus dan jalan Allah yang lurus. Man akhadha bihima salimah, siapa yang mengambil dengan keduanya sebagai pedoman dan sebagai landasan dalam hidup, dia akan selamat, berghanimah dan beruntung, warasyada dan kebenaran benar, wa usima, yang terakhir dimaknikan maksud musim, dijaga sama Allah, dipelihara muslimah. Wa man hada anhuma dolla, siapa yang menyimpang dari keduanya, dolla, maka dia akan sesat, wa nadima, dan menyesal, wa halaka, dan binasa, wa usima, bagian usima lagi, jadi dimaknikan masyhur dan dilecehkan, tidak akan berkah. Usima faj'alhuma hakimaini 'alaika wa
mutasarrifaini fika. Oleh karena jadikan keduanya Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai dua hakim atasmu dan yang bertasarruf. Tasarruf sudah bahasa Indonesia. Warji ilaihima fi kulli amrik, dan kembalilah kepada keduanya berdasarkan urusanmu mumtathilan dengan mengikuti wasiatillahi, wasiat Allah, wa wasiat rasulihi, dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu. Surat apa nih? Yang penting Quran ada ya. Surat An-Nisa 59 ya. Surat An-Nisa ayat 59. Jadi ini ayat sudah ayat yang populer betul ya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul dan ulil amri minkum, itu nanti di garis bawah ya, ulil amri ya, pemerintahan. Cuma letaknya ya ulil amri. Atau ada yang menerjemahkan ya ulil amri minkum itu ya para ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka apabila jika kamu berselisih dalam sesuatu hal ataupun farudduhu ila Allahi wa Rasul, kembalikan persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya, ai yakni ilal kitabi was sunnati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bima tasantum bihi lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Aku berwasiat kepada kalian dengan sesuatu, jika kalian berpegang teguh dengannya maka tidak akan pernah sesat. Lan harfun nafyin wastakbar, harfun nafyin wastakbar, tidak akan abada selama-lamanya kita Allah Yusuf. Fa in sarroka an takuna 'alal huda, maka jika engkau ingin berada dalam hidup selalu sarroka, suruh kegembiraan, ingin selalu berada di atas petunjuk Allah, salikan menempuh lil mahajjatil bayda, jalan yang terang benderang, jalan yang lurus, allati la iwaja biha wal amta, yang tidak ada bengkok padanya dan tidak ada keraguan-raguan. Kita terjemahkan gitu ya. Walaupun ada hewas itu bisa diartikan bawah ke atas itu. Jadi di sini dimaksudkan la iwaja laha, tidak ada bengkok dan tidak ada syak. Fa'rid jami'an niyatika, maka persembahkan pada ini semua niatmu dan akhlakmu, wa akhlakka wa a'malika, dan amalmu, wa aqwalika, dan perkataan ucapan-ucapanmu itu ya, harus kembali kepada hadal kitabi wa sunnah, ala atas kitab dan sunnah. Ada juga sebagian mengatakan Quran dan hadis kitab sunnah. Fakhudh ma wafaqa wa da' ma khalafa, ambil yang muwafaqah sesuai, tinggalkan yang mukhalafah, yang bersalahan. Yang sesuai ya ambil, yang tidak sesuai tidak. Wa amal 'alal ihtiyati, dan beramalah dengan kehati-hatian. Wattabi'il ahsana abada, dan ikutilah yang terbaik selamanya, yang paling baik. Al-ahsan ini yang paling terbaik selamanya. Wala tabtadi' fid din, dan jangan kamu berbuat bid'ah dalam agama. Nanti ini digarisbawahi akan dijelaskan pada pengajian yang akan datang, mungkin habis lebaran ya. Habis lebaran ya. Habis lebaran. Karena ini masalah bid'ah, bukan bid'ah, ini luar biasa banyak, makanya kita akan bahas nanti akan.
Yang jelas Imam Al-Haddad radhiyallahu berpesan wala tabtadi' fid-din, jangan berbuat bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah yang baru lah gitu, yang dalam persoalan agama. Kemudian wala tattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan jangan kamu mengikuti selain jalan orang beriman, ikutilah jalan orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran ada hari sabi dari jalan itu ya, wala tattabi' subula, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak. Fatakhsara dunya wal akhirah, fatakhsara ad-dunya wal khusira yakhsaru ya. Jangan nanti rugi. Fatakhsara ini Paknya jawab jadi baru jawab, nanti kamu di dunia dan di akhirat. Zalika, yang demikian itu koyo itu zalika wal khusranul mubin, itu adalah kerugian yang nyata, kerugian yang jelas-jelas ya, kita batasi sampai sini. Nawaiyaga dan umur ini sudah menyangkut, kita jelaskan sedikit para hadirin jemaah. Ada satu pepatah, ya pepatah ini dalam bahasa Indonesia. Saya ingin sampaikan tapi mudah-mudahan bapak-bapak tidak tersinggung ya. Karena pepatah masuk ke sini. Ini pepatah begini, Pak. Istrinya satu itu wajar. Ini biar nggak ngantuk. Biasanya nggak begitu, tidur. Ini supaya nggak ngantuk. Itu orang istrinya satu orang. Istri dua belajar. Kalau ini gua masya Allah enak aja, segar aja. Kawin, kemudian istri tiga lah. Itu kurang ajar. Istri 4 orang Banjar. Orang Banjar. Ada istrinya yang lebih dari 4, yang turut. Yang subur dan yang lainnya. Pak ini tampang-tampangnya isinya satu semua nih. Kalau Bapak belajar tasawuf, kita disalami kita tasawuf. Kalau Bapak belajar ilmu tasawuf, itu kalau Bapak istrinya satu dalam tasawuf, itu kiblatnya belum lempok. Nggak pakai nggak pakai. Saya takut komisi. Itu dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau Bapak pengen kiblatnya dulu, tak masuk lagi. Jangan kenceng-kenceng nih. Dalam ilmu fikih ada 2 kiai, yang satu istrinya satu itu yang jadi imam itu. Ada yang 3, yang 3. Jadi yang istrinya satu di belakangan. Jadi itu masya Allah ya luar biasa. Insya Allah seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran ini,
Fankihu ma taba lakum minan nisa. Ayatnya siapa kan? Mengamali fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu hafal. Mudah-mudahan kita bisa hafalin ya. Amin ya rabbal alamin. Pak, ada yang menerjemahkan itu wawunya dan jadi 2 dan 3 dan 4 jadi berapa? 3 hilang. Pokoknya yang 9 akur Pak. Ya memang kalau punya istri baru 2 belum akur itu baru akur. 9 akur lagi. Jadi, tapi kalau kita baca tafsir, ini lagi Quran hadis kok sebenarnya segini. Jadi kalau kita baca tafsir itu terjemah Departemen Agama itu wawunya gimana? Jadi 2, 3 atau 4. Jadi tidak 2, 3 dan 4. 2, 3 atau 4. Itu gimana Pak? Tapi kalau Bapak belajar bahasa Arabnya benar, yang maksudnya mengerti bahasa Arab gitu, ya tentu kalau begitu, itu yang belajar bahasa Arabnya nggak benar, yang nggak ngerti bahasa Arab, main baca dari main, jadi begitu. Kalau belajar bahasa Arabnya benar, ya tentunya insya Allah kita akan benar. Karena masna itu bukan artinya tidak 2. Masna itu artinya tidak 2 artinya gitu. Sulasa itu tidak 3. Rubah itu artinya 4 gitu. Kalau 2 kan isnaten, salasa, arba'ah gitu. Itu sulasa itu. Masna 2. Jadi masing-masing 2 gitu. 2, 3, maka 4. Jadi insya Allah belajar itu untuk memahami batasan-batasan berapa banyak kita boleh mempunyai istri, ya maka jangan kita hanya membaca Al-Quran, tapi kita baca hadis Rasulullah SAW, di mana di sana akan dijelaskan. Karena ketika Rasulullah SAW ke Madinah, beliau menjumpai sahabat yang bernama Ghailan, ya. Itu isunya nanti kayak kubur itu belum ada Pak. Lakukan Rasulullah bersabda kepada Ghailan, amsik arba'an wa farik sa'irahun nasi. Sudah kasih yang lain ceraikan, orang ceraikan besoknya nggak pakai bentar-bentar. Jadi itu makanya dari situlah setelah kita menggabungkan antara ayat tadi dengan hadis Islam, maka ya jadinya 4. Kalau lebih dari 4 ya ada batas MUI itu menyelesaikannya. Itu terkait MUI jadi seperti itulah ya gambarannya ya. Jadi ini boleh dipikirin nih Pak ya, PR nih besok jangan lupa panggil rumah doa umum. Apalagi ini sekarang lagi banyak janda nih Pak. Ustaz yang meninggal semua, Ustaz Jeffrey meninggal, istrinya nganggur tiap hari ya, ini ya. Jadi itu jangan sampai nganggur deh, dimanfaatkan. Ya maksudnya nikah gitu. Jadi kalau istrinya benar sih 1 gitu, cuma selirnya banyak. Itu jangan. Udah mustahidat ada boleh. Atau istrinya sebenarnya 1 tapi jajan di luar lain itu nggak boleh juga Pak. Jadi tetap kita berpedoman kepada. Nah oleh karena itu maka juga kita bisa melihat, karena ada di antara kelompok kita ini ada masyarakat yang modern, yang mengatakan modernis, ada liberal, ada dan sebagainya. Itu pada ujung-ujungnya itu mereka ingkar sunnah itu sebenarnya dia hanya percaya Quran saja.
Dia nggak percaya hadis. Apa bedanya hadis sama sunnah? Ya begitulah. Jadi ada yang ucapan Rasul itu, perbuatan Rasul, takrir Rasul itu namanya hadis. Kalau sunnah itu ma'ujiba ila Rasulillah itu sunnah. Kanan Nabi itu pola Rasul itu hadis. Kanan Nabi itu atau kanan itu sunnah. Ma'ujiba ila Rasulillah adalah perbuatan Rasulullah. Jadi itu mereka banyak. Mereka itu maka dengan sikap mereka yang mengingkari sunnah. Karena kalau hadis itu katanya perkataan manusia. Jadi padahal Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Qul innama basyarun mithlukum yuha ilayhi. Memang benar manusia gitu. Tapi itu belum titik Pak, baru koma. Ada sebenarnya yuha ilayhi dapat wahyu. Kalau kita wangsit kan Rasulullah dapat wahyu. Beliau ada sedikit kesalahan di dalam surat Abadah. Ditegur oleh Allah ya, nah kita salah tegur motor karena nggak dapat waktu. Jadi beda ya. Oleh karena itu maka yang lebih parah ini Pak, mohon betul-betul perhatian itu ini terjadinya ada dibolehkannya di kita ini ada perkawinan yang kita agama itu. Orang Islam kawin dengan Kristen boleh, kawin dengan Hindu boleh, nah kalau semua agama sama kok. Pak, kalau punya anak perempuan jangan kasih, jangan dikasih. Cari yang muslim. Akfa'akum kata Nabi, carikum. Enggak orang Kristen kawin dengan orang kafir. Wah kan itu ahlu kitab, mana ada ahlu kitab? Coba baca Al-Bayyinah, ayo. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul rasulun min Allah. Itu enggak ada. Ini ada dulu orang perkawinan yang lain agama itu mesti nikahnya di Australia Pak. Sekarang di Indonesia bisa, ada lembaga apa namanya? Ada di situ. Para apa gitu namanya? Jadi udah jauh-jauh para apa? Jadi yang depan para normal. Karena ya kan innalladzina amanu walladzina hadu wa nafuru wasobirina man amana billahi surat Al-Baqarah ayat berapa? Quran saja mengatakan orang yang beriman, orang yang Yahudi, Nasrani, penyembah matahari apapun itu sama, yang penting ketika dia beriman kepada Allah selesai jalan itu. Masya Allah. Ini luar biasa nih. Coba nanti dibaca tafsirnya, walaupun misalnya tafsirul Quran atau bil mahdzur lihat hadis-hadis sama. Nah, karena mereka itu tidak para cendekiawan yang seperti itu memang belajarnya itu bukan dari Arab, bukan dari Mekah, dari Madinah, Mesir. Dia belajar dari Amerika ya Pak. Ya jadi ini Pak ya. Dia belajar dari Amerika. Itu di Amerika itu ada satu universitas yang banyak orang-orang Indonesia, para cendekiawan yang sekarang ada di Indonesia. Itu tamatan dari situ, dari Chicago namanya. Nah, dari Chicago, dekat dari Chicago. Kalau Chicago gitu ya, Chicago gitu ya, orang saya bilang Chicago. Nah, jadi dari itu, jadi belajarnya bukan dari Syekhul Azhar, bukan, gitu. 6 bulan untuk beres, tak usah keluar negeri, udah kalian di sini. Nah itu Masya Allah ya sudah.
ada profesor dulu, guru-gurunya mereka, gurunya Nuhulma, gurunya Abimari, gurunya itu Amin Rahim. Itu belajar itu ada satu profesor di sana, namanya Profesor Dr. Fazlur Rahman. Itu ada Profesor Dr. Ismail Faruqi. Nah, saya alhamdulillah sempat ngobrol-ngobrol dengan mereka. Ya, mereka itu modernis, liberal. Ngobrol-ngobrol, giliran waktu sholat kan sholat, ini nggak sholat, asal nggak sholat, padahal ini profesor, guru besar, karena dipahamnya orang Pakistan ya, yang Fazlur Rahman orang Pakistan. Saya tanya, Mas, nggak sholat Mas? Coba aja baca itu dia pakai boleh dengan ayat aqimus sholat baina hari zulafam minal lail itu kan 2 kali ini sholatnya 2 rakaat habis asar 2 rakaat isya gitu kan bersolat lagi. Nah itu yang 5 waktu yang habis enggak kan yang begitu penting. Oh itu kan ada Isra Mi'raj nggak percaya kan gitu. Pada tuh hadisnya seperti itu. Dulu Masya Allah Kiai Nakhrawi yang bersalam ya pernah beliau menyampaikan hadis tentang Isra Mi'raj. Begitu banyak beliau menyampaikan ketika itu. Nggak percaya gitu. Jadi kalau sholat yang 5 waktu kan adanya hadis kan. Waktu itu pas sholat itu subuh, asar. Nah kalau kita baca alim sholat torofain nahar wuzulafa minar itu kan segitu mendua. Jadi dia 2 rakaat udah selesai. Jadi inilah yang berkembang di masa kita karena mereka hanya mempergunakan dalil untuk mencari hadis enggak kan gitu. Jadi ini yang perlu dipahami ya. Nah terus waktu kita tanyakan kepada dia, nah kalau ayat ini gimana apa Tuhan? Apa namanya? Di mana Allah berfirman dalam Al-Maidah dikatakan Hurrimat alaikumul maitatu wa dam wa lahmul khinzir dan nah, di mana diharamkan oleh Allah bangkai dan darah gitu. Tapi dia makan ikan juga. Ikannya bangkai. Bapak makan ikan enggak? Ikan bangkai itu. Ikan yang dimakannya bangkai Pak. Udah seminggu lautnya. Kemudian adam itu dalam seperti hati kambing, hati ayam, makan enggak? Gue doyan, bukan makan lagi. Limpa, doyan enggak? Itu darah. Itu kan darah. Nah, itu ada di dalam hadis, Pak. Di Quran memang enggak ada. Di Quran enggak ada. Di Quran pokoknya yang namanya bangkai apa aja juga haram gitu. Tapi kenapa kita makan tuh bangkai ikan? Jadi ikan malah nggak ada orang ikan hidup ya. Makan kita mau bakar ikan, bismillah potong dulu, nggak ada ikan dipotong dulu, kecuali ikan paus. Tadi soal begitu kan. Terus sampean ikan makan kan? Ada. Dan arti makan. Mesum dia. Jadi itu permasalahan yang masalah ya. Kadang-kadang agak sulit kan kita bisa memahami. Jadi Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai satu pedoman ya, dan bahkan di dalam satu kitab syarah dari kitab Risale ini. Wa warada bi ma'nahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah khutbah fi hajjatil wada dan hajjatil wada wa qala inna syaitana qad ya'isa dan ila qala inni ta'atu fikum ma in tasumtu bihi lan tadillu abada kitaballahi wa sunnata nabiyyi wa sunnata nabiyyi. Jadi di dalam sebuah hadis di sini lebih jelas dikatakan bahwa
sabda Rasul ini dalam hadis yang sahihul isnad, kemudian sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu itu disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW pada hari Arafah, Hajjatul Wada ya, kalau di Arafah ada masjid Namiro, masih dipakai setahun sekali khutbah Arafah. Jadi disampaikan ketika itu beliau berpidato menyampaikan bahwa ya, berpegang teguhlah kepada kita Allah. Ini satu hal yang insyaallah mudah-mudahan bisa kita pahami artinya jelas ya. Karena artinya kalau Allah berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, surat Al-Hijr ayat 9 ya, itu bahwa Allah akan menjaga Al-Quran dan juga akan menjaga hadis gitu. Jadi hadis sunnah Rasul itu juga dijaga oleh Allah dengan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kita selain Al-Quran tidak ada yang dijaga Pak. Gitu. Nggak ada yang dijaga gitu. Makanya semuanya itu kitab sudah dirubah semua gitu. Sudah dirubah semua. Itu sudah dirubah. Kalau kita baca Taurat yang sekarang ya sudah tidak asli lagi. Kita baca Injil itu juga sudah tidak asli lagi. Yang asli ada gitu, mungkin disimpan di mana gitu. Hadis mungkin banyak di ikan ya. Di Israel ada juga. Jadi tidak ada, tapi untuk Al-Quran itu insya Allah dijaga dan dipelihara oleh Allah dan begitu pula dengan hadis ya. Oleh karena itu maka jadikanlah Al-Quran dan hadis ini sebagai pedoman, sebagai landasan. Sebenarnya masih ada juga landasan yang lainnya yang dijadikan landasan oleh para ulama kita, terutama yang mereka yang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada lagi ijma dan qiyas ini nanti yang akan menjelaskan tentunya Pak Kiai Kasuri seperti masalah ijma itu apa, qiyas itu juga bisa dijadikan pedoman. Dan bahkan masih ada lagi landasan-landasan lainnya yang walaupun masih dipertentangkan. Seperti misalnya ada ijtihad, yang melahirkan madhab dari Syiah itu kan ada taqiyah ya. Bukan pada masa-masa yang berikutnya itu ada melahirkan madhab para mujtahid ya. Karena ada Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Abu Hanifah di mana tinggal kemudian ada lagi Imam Malik di mana tinggal Malik nggak tahu semua di Madinah Pak. Apa bisa ziarah itu dipakai gitu. Kemudian ada Imam Syafi'i itu di mana? Baghdad ya, pindah ke Mesir. Nah, itu Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir begitu. Itu Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Makanya Imam Syafi'i banyak ketemu dengan ashabnya. Nah, kemudian ya ditambahkan lagi Imam Ahmad bin Hanbal itu orang mana? Ya orang Solo, orang sini. Nah itu jadi itu beliau di madhab Mekah. Ada lagi dalam madhab itu dikenal Sufyan bin Uyainah ya. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Uyainah yang Ats-Tsauri lebih ke tasawuf, yang Uyainah itu banyak juga membahas fikih. Itu orang-orang Irak. Kemudian juga ada Ibnu Hazm itu salah satu madhab yang banyak diikuti di Eropa. Di Eropa itu jarang yang Syafi'i atau Ibnu Hazm dan sebenarnya. Kemudian ada juga yang juga bisa dijadikan hukum itu dalam Islam itu ada istilah istihsan, jadi sesuatu yang dianggap baik kaum muslimin itu baik. Kemudian ada lagi yang disebut dengan sadul dzari'ah.
Sadul Zariyah, Sadul Zarawi, mungkin ini istilah agak asing ya dalam usul juga ya. Jadi itu hukum itu mengharamkan sesuatu yang memang takut terjerumus kepada sesuatu yang haram beneran, itu menutup pintu-pintu ya, jalan-jalan. Kemudian juga ada pendapat misalnya para sahabat itu juga masih bisa digunakan. Ada pendapat Ahlul Madinah gitu, itu bisa juga. Kemudian yang juga ya walaupun ini masih diperselisihkan, bisa juga dijadikan alasan hadis dhaif, Pak. Ya dhaif itu kan hadis itu. Yang nggak boleh itu ya hadis maudhu. Kalau hadis dhaif itu umumnya bisa diamalkan di dalam hal fadhailul amal, dalam keutamaan kita beramal. Jadi ada hadis-hadis dhaif ya. Jadi kalau kita baca Ihya Ulumuddin itu dalam Fadhailul Amal itu hadisnya dhaif semua. Dan di sini tidak ada hadis dhaif. Tapi diamalkan. Kecuali kalau misalnya kita berbicara masalah hukum, ya itu jangan pakai hadis dhaif. Jadi pakai yang sahih. Apalagi kalau kita berbicara tentang akidah, itu tidak juga bisa hadis sahih. Hadis ahad pun tidak bisa. Itu mesti hadis yang mutawatir dan seterusnya. Jadi, nah kemudian di samping itu juga ada permasalahan lain yang masih boleh dijadikan landasan. Itu adalah al-masalih wal-mursalah, masalah. Jadi masalah yang mursalah itu juga bisa dijadikan sebagai hukum. Ini masjid ya, masjid boleh nggak dikecilin? Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau dibikin WC di situ, ya itu masalahnya masuk besar. Walaupun kalau di Madinah itu WC itu jauh. Dan tanahnya lu masuk ke sini pas-pasan yang mau di sini. Gitu ya. Gitu. Ada juga yang dulu korban aja Pak. Itu kambing begitu nyampe masukin ke dalam, susah. Udah nggak ada tempatnya. Ya, jadi inilah ya, ini saja Pak ya. Ini saja ya, nanti mungkin barangkali saya mau ceramah ya. Jadi insyaallah ada ini dan mungkin bulan depan masih waktunya. Mau habis Pak. Habis. Jadi nanti habis lebaran aja ya. Ya. Tapi Bapak yang barangkali masih senang baca-baca tausiah saya gitu. Ingin masih tanya-tanya gitu. Bapak punya akun Facebook. Nah, saya ada di akun Facebook saya. Abdullah itu hampir 4 tahun saya nulis di Facebook. 4 tahun Pak. Tulis setiap hari saya nulis pesan. Yang nanya masalah masuk ke inbox. Lihat di profil gitu. Bapak mau komen silakan, nanti kita ngobrol-ngobrol. Sudah 4 tahun. Ini bukan baru kemarin. Ya. Jadi boleh berkreasinya. Insyaallah banyak di antara kita yang sudah insyaallah masih ada tempat. Hari juga profil nanti Bapak bisa melihat masjid atau yang lebih panjang di note. Insyaallah mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan lancar dan syafaat, dan mohon kepada Allah mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Oh
sekalian, yang pertama kita persilahkan kepada guru kita Bapak Ki Haji Thayyib Izzi. Ya, nggak banyak-banyak nih, ada 3, kita bagi 3 aja. Hari ada 7 menit juga jangan banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, habaib jamaah, rahimahullah, para pengurus. Karena katanya ceramahnya 7 menit. Tadi pengajian kita alaika bil kitab wa sunnah wal i'tisam bihima. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada Alkitab, Quran, dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bicara soal Quran, kalau saya terjemahkan dari qira'a ayat qira'u Quran, bacaan. Tinggal kita tanya aja, kita umur kita udah sekian nih, udah berapa kali hatam Quran? Kalau bahasa yang tinggian dikit, jamaah wa dhammah. Mengumpulkan, menghimpunkan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, huruf demi huruf, harokan, ya, dan lain sebagainya. Kalau kata usul tafsir, yaitu Quran itu adalah alamun li kitabil munzal ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-muta'abbad bid-darti alladhi nazala nujuman bihasbil hawadis alladhi yahtadi al-ma'alim masjidul da'i alladhi wasal ilaina mahfuzan min at-tabdil wa at-taghyir. Quran itu satu nama untuk kitab yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang turun sesuai dengan keadaan. Nabi yang di jalan dengan sahabat, di depan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar, Abu Gosok, Abu Dapur. Jika Nabi Muhammad mengaku Nabi Rasul, kita tanya, ditahu kan? Di Quran ceritakan, yas'alunaka 'anir ruh. Nabi mau ditanya soal ruh. Nabi nggak jawab, turun aja, kulir ruh min amri rabbi. Ruh ini urusan Tuhanku. Kita punya roh, ditanya mana roh itu? Nggak tahu. Ya. Dan yaitu bisa berdoa orang yang tahu tentang Quran. Tapi kalau orang yang itu, kita ikut aja apa yang terdapat pada Al-Quran, ya. Dan Quran itu terpelihara, tapi kita nggak ada yang bisa, ya. Contoh yaitu ada orang namanya Anis Soros, ya. Dia bikin Quran, diudurin kita. Dia bilang apa? Dia bikin Quran. Ada surah namanya surah Al-Mu'minun. Padahal nggak ada. Bunyinya begini. Ya Muhammad, limadza awaita ibadi faja'altahum minal kafirin. Dia bikin apa? Ya Muhammad, mengapa kau sesatkan umatku? Kamu jadikan mereka orang-orang kafir. Ini ya, nanti soal. Naikkan dikit, dulu ada Snow Gigronya. Ada Panderplas, kakeknya namanya Mr. Scap. Dia belajar betul, ya, sampai dalam satu pengajian dia tertarik, ya, satu daerah dia diangkat mantu. Rupanya ada kiai, kan kita kadang-kadang malam ada undangan, jadi mutolaannya kurang, ya, itu. Nah kiai, ada kita pikir mesti dibaca biwadu'ihi. Kalau biwadu'ihi, air wuduknya. Tapi karena dia hilang, dibaca biwudu'ihi. Nah, senuk, ya, tanggap ya. Ya syekh, laisa biwudu'i bal biwadu'i. Nah, syekh orangnya ikhlas. Tahu nggak salah nggak usah. Yaudah naik belajarnya. Tutur kita disalahin. Nah, mulai naik ya. Kalau dari Quran sekarang hadis dibikin hadis, ya. Dibilang begini. Ad-dunya jifa wa tullahuha kilabun. Dunia ini bangkai, yang cari bangkai cuma anjing-anjing. Jadi kita orang Islam jangan cari dunia deh. Kita ngaji deh. Kita sembahyang, kita zikir, kita beramal. Urusan dunia, urusan orang lain. Ya, rasa sekarang. Coba kita tanya. Indonesia 60 juta tahun merdeka. Duit yang beredar di Indonesia kebanyakan di kantongnya siapa? Kita usaha namanya ikhti. Nah, kalau kita sampai sini, insya Allah anak cucu kita lebih hebat dari kita, ya. Ilmu yang juga itu masalah ekonomi, ya. Sebab yang masalah di kitab namanya anasirul quwwah fil Islam. Dalilnya wa idzakum masalah min quwwatin. Kita harus susun kekuatan, baik kuat akidah yang kuat. Yang kedua kuat ilmu pengetahuan. Dan ketiga kuat khuluq, berakhlak. Keempat kuat masukin ijtimai, kekuatan bermasyarakat sedang. Dan yang kelima, kuatul iktisadi, kekuatan berekonomi. Kalau ini sudah kita kuasai, mau bikin apa ya?
Ya. Nah jadi jamaah sekalian ya as-sunnah mereka kadang-kadang buat yang seperti itu. Dan selanjutnya jamaah sekalian, tadi humor-humoran ya. Ini soalnya saya dapat dari Habib Abdullah Khalid. Beliau dapat dari Habib Salim bin Ahmad bin Jindak. Ya. Orang kalau bininya lebih dari satu begini. Habib Salim kalau ditanya bagaimana yang nanya. Kalau orang yang awam tanya, Beb dari mana Beb? Dari neraka. Mau kemana? Ke neraka. Sejarahnya begini, ya. Beliau ada undangan pulang ke Malang. Dia pulang ke rumah bini yang bukan gilirannya. Ya, kalau dia turun dari mobil, dia masuk ke situ. Nah, bini yang bukan gilirannya, nggak ada yang giliran. Ya, paling ngasih sok kopi, ngasih sarapan, udah. Lalu pulang pagi-paginya disebut ke rumah bini yang giliran. Ya, itu. Sampai yang giliran, ngomong Habib. Ya, mana nih sarapan, mana gahwanya? Kata bini yang giliran, enak banget kerja di sono makan di sini. Ya, jadi apa? Makannya di bintang. Jadi kalau Habib Salim enak aja. Tapi kalau orang udah pinteran, ya ketemu kita nih, ya bagaimana hati kita? Kalau orang udah pinteran ngajinya, ditanya, ya. Be, bagaimana Be? Soal Habib, kata Habib. Man lahu zaujatun wahidah wa huwa hadir. Orang yang bininya cuma satu bingung, bini head dia head, bini nipas nggak tahu jangan gitu sahabat yang ngajar kata bininya berapa kan? Ya makanya kalau kata Habib Alwi udah mulai kalau bicara soal begini bicara apa? Hati lo kecil, hati capung. Cakungnya cakung jarum. Ya itu. Jadi apa ya nggak berani juga kita ya itu jadi kembali kepada hati. Udah 7 menit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari neraka ke neraka katanya. Terus selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang kedua akan sampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Yazid Romli. Beliau adalah guru tetap di Masjid Darun Naim. Kepadanya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratil ulama'il kiram wa al-aba'i muhtaramin, para alim ulama, para habaib, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya kalau punya istri satu jadi akrobatik gitu, karena naik sepeda pakai roda satu. Kalau istri 2 baru pakai sepeda, kalau istri 3 pakai bimo, kalau udah 4 baru mobil. Nah mudah-mudahan kita bisa pakai mobil, amin. Hadirin jamaah sekalian, pagi ini kita di tempat ini. Kebetulan saya termasuk jamaah di sini. Pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih karena masjid ini dihadiri oleh bapak-bapak, para alim ulama, para habaib. Mudah-mudahan masjid ini tambah berkah. Pagi ini kita kumpul di samping mengaji juga kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Saya pernah membaca di dalam kitab Syafaatul Qulub karangan Imam Ghazali. Di sana diceritakan tentang malaikat Jibril bertemu dengan malaikat. Inna Jibrila alaihissalam ja'a yauman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Waqala, dan beliau bercerita kepada Nabi Muhammad. Ceritanya begini. Inni ra'aitu malak bis samai ala saririn wa hawlahu
wa haulahu sab'a alfi malakin sufufan yakhdimunahu. Saya melihat ada malaikat di langit lagi berbaring di atas tempat tidur, dikelilingi oleh 70.000 malaikat yang berbaris untuk berkhidmat melayani malaikat yang satu itu. Betapa luar biasa besarnya malaikat ini. Walana katanya, kemudian beliau melanjutkan ceritanya pada Rasulullah SAW. Sekarang ra'aitu dzarikal malak ala jabal qafid munkasirul jannah wa yabki. Sekarang saya melihat malaikat itu bukan di sana lagi, tapi sudah berada di sebuah gunung namanya Gunung Qaf, yang sudah pada patah sayapnya menjadi malaikat yang lumpuh. Wa yabki, dan dia nangis. Falamma ra'ani, maka saat dia melihat saya, langsung dia berteriak, qala isfa'li, katanya, tolongin dong saya. Ya Jibril, tolongin gitu. Faqala, maka saya bertanya pada dia, faqultu lahu ma jurmuka, apa sebabnya kamu bisa seperti ini? Apa dosa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pernah kerjakan? Qala, maka dia bercerita begini, lama kuntum ala sariri di Lailatul Mi'raj. Pada waktu saya sedang berbaring di tempat tidur pada malam terjadinya peristiwa Mi'rajnya Rasulullah SAW. Ketika itu masih ada di langit. Famar Rabbi Muhammadun SAW, lewat Nabi Muhammad SAW. Fama kumtu lahu, saya tidak berdiri, saya tidak menghormati beliau. Fa'aqabani Allah bihadhil uqubah, gara-gara saya tidak memuliakan, menghormati, tidak berdiri ya untuk memuliakan Nabi Muhammad lewat di tempat saya, maka saya mendapat hukuman seperti ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alani fi hadzal makani kama tara, dan aku dilempar ke tempat ini sebagaimana engkau melihatnya. Fatadarra'tu wasyafa'tu lahu, maka langsung kata malaikat Jibril, saya munajat pada Allah, saya sujud pada Allah, saya berdoa dan saya mohon pertolongan supaya malaikat itu dimaafkan. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, berkata pada malaikat Jibril, ya Jibril qul lahu, wahai Jibril, katakan kepada malaikat itu, hatta yusalliya ala Muhammadin, kalau dia mau saya maafin syaratnya satu, baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah saya sampaikan itu, fasholla alaika, fasholla, maka dia langsung bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Fa'aballahu wa ambata janahaihi, langsung Allah maafkan malaikat itu, dan seketika itu juga tumbuh lagi sayap-sayapnya, tidak lumpuh lagi dan kembali sebagai semula. Subhanallah, berkah membaca sholawat. Bapak-bapak, sholawat ini Masya Allah, kalau sholat tidak sah tanpa membaca sholawat pada Rasulullah SAW. Ini sudah cukup buat kita dengan memperingati maulid ini, memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW ini. Cerita yang tadi itu yang ditulis di dalam kitab Imam Ghazali, mudah-mudahan kita semakin menyadari betapa kita beruntung sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang begitu sangat mulia. Malaikat yang tidak menghormati Nabi kita dihukum seperti itu. Nah, kalau kita sebagai umatnya tidak berupaya untuk memuliakan Nabi kita, siapa lagi? Bahkan orang yang paling banyak bersalawatnya kepada beliau, maka orang itulah nanti yang akan paling dekat rumahnya atau tempat tinggalnya di surga kepada Rasulullah SAW. Berdoa kalau tidak diawali dengan hamdalah dan sholawat, itu tidak terbuka hijabnya. Sekarang banyak guru-guru atau ustaz-ustaz atau mungkin penceramah kalau berdoa itu tanpa ada hamdalah, tanpa ada kadang-kadang langsung aja. Nah, ini tidak, ya buat kita itu mestinya jangan seperti itu, karena hadisnya jelas sekali. Kalau berdoa itu harus dengan hamdalah dan sholawat. Diakhiri juga begitu gitu.
tapi dianggap remeh aja. Nauzubillah, ini tanda-tanda akhir zaman. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kalian kita baca selawat kamilah sebanyak 11 kali sebagai wirid kita yang setiap akhir daripada pengajian kita mohon kepada Allah dengan berkahnya yang kita baca selawat kamilah, mudah-mudahan seluruh cita-cita yang kita citakan di kaul Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kita, keluarga kita berkah selamat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi ya wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yusras al-ghamam karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adari kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasal qamadul karim ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim
ويسر القمر الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Untuk selanjutnya doa akan disampaikan oleh Al-Habib Muhsin Al-Haddad. Mandi ya? Sudah keluar. Nah, untuk selanjutnya doa ada disampaikan oleh Bapak Kiai Abdul Azim Abdullah Suhaimi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ghanina bil 'ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.